Oke, kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutin lagi tentang yang masalah ilmu keturunan ya, yang tadi pagi. Itu kita lanjutin lagi. Ini part 2-nya. Nah, tadi pagi kan gue jelasin kalau Kalau ilmu keturunan itu kan kita yang dipilih karena kenapanya gitu ya, ilmu keturunan mau yang ilmu hitam maupun ilmu putih gitu. Nah, kalau kalian bertanya bagaimana dengan bagaimana dengan ilmu keturunan ini kalau nanti kita meninggal, apakah kita akan susah meninggalnya atau tidak gitu ya. Pertama, untuk yang ilmu putih itu yang gua tahu dan gua dikasih tahu ya, kalau ilmu putih itu biasanya mereka akan keluar dari badan kita sendiri. Kalau memang udah waktunya, mereka akan keluar dari badan kita sendiri antara 2 hari sampai 1 minggu sebelum kita meninggal gitu. Jadi nggak repot lah ya, nggak repot. Kan kita bukan minta, kita kan bukan nyari, kita kan bukan berguru. Jadi itu kan emang dari leluhur kita. Dan harus diingat, leluhur kalau sudah milih kita ya, mereka itu nggak akan pernah yang namanya nyakitin kita dalam memaksa untuk menerima ilmu. Jadi mereka itu, kalau mereka ilmunya putih, mereka dalam jalur yang baik, mereka tidak akan memaksakan gitu loh. Jadi mereka itu akan menurunkan level ilmu mereka sampai bisa keterima dengan badan kita gitu loh. Nah, contohnya kayak gua aja. Gua itu tahun 2008 gua baru tahu siapa yang ngejagain gua. Tahun 2008 itu gua umur 26. Dan itu dia bilang dia terpaksa keluar karena seharusnya dia belum waktunya dia keluar. Harusnya dia keluar itu nanti saat gua umur 40-an, ya di usia gua sekarang lah ya, baru keluarnya. Tapi karena ada 1-2 hal dia terpaksa ke-trigger untuk keluar. Itu pun untuk nolong anak gua. Dia keluar itu untuk nolong anak gua. Jadi dia terpaksa. Dan itu tuh sampai gua mulai bisa nerimain, sampai gua terima klien, nanganin orang, itu jaraknya 4 tahun. 4 tahun dari 2008 itu sampai 2012 gua itu dapet klien, maksudnya nanganin klien ya, bener-bener dimintain tolong sama orang yang gimana itu luar biasa, pokoknya luar biasa deh. Itu gua 2 bulanan deh nanganin itu orang, dan emang akhirnya ngegantung karena ya begitulah, pokoknya ada kesalahan dari guanya juga gitu kan. Jadi kalau emang itu adalah leluhur kita yang baik, dia tidak akan membuat kita sampai kesurupan, sampai bikin kita sakit, muntah-muntah segala macam. Itu nggak akan. Kalau emang itu benar-benar leluhur kita yang baik, gitu loh. Ini yang baik ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan diri kita. Dan saat meninggal pun, mau kita meninggal pun, mereka akan keluar dengan sendirinya tanpa harus dibantu gimana-gimananya ya. Dan bahkan kita juga kadang suka udah dikasih tahu nih untuk mempersiapkan diri kapan kita akan meninggalkan. Ya kayak gue aja istilahnya, ya gue juga udah dikasih ancer-ancer lah ya, kisi-kisi gue umur berapa meninggalnya. Jadi emang kenapa kalau orang dulu tuh suka ada yang udah suka nyiapin uang, nyiapin belanjaan gitu kan, ya udah belanja banyak gitu kan, ditanya sama anaknya buat apa, ya buat nanti juga banyak orang dateng gitu, karena kita tuh udah dikasih tahu gitu loh. Nah, kalau ilmu yang hitam itu
keturunannya itu ada beberapa cabang lagi, kebagi-bagi lagi gitu loh. Jadi emang ada leluhurnya langsung yang ngejagain dia, dan ada yang disebutnya khodam, penjaga yang ngebantuin ya. Kalau nggak ngerti khodam, ya khodam itu makhluk halus yang membantu kita gitu loh. Nah, khodam ini itu antara dua. Apakah khodam ini ikut dengan kita secara sukarela karena dia suka dengan kita, karena dia emang bagaimana gitu ya, seperti itu. Atau yang emang dia boleh, tadi yang gue bilang, boleh beli ilmu, dia berguru, dia minta dijagain segala macem gitu ya. Kayak begitu. Jadi khodam itu ada dua jenis, yang dia mau ikut sendiri atau yang boleh kita minta, seperti itu. Yang repot itu adalah kalau yang kita minta. Kalau kita minta itu agak repot. Nah, ilmu-ilmu yang kayak begini tuh, khodam-khodam yang kayak gini tuh, yang biasanya bikin kita susah kalau mau meninggal, karena harus diwariskan, harus diturunkan ke anak cucunya gitu. Kalaupun nggak ada yang nerima, dia nanti akan menunggu, sama lah, dia nanti akan menunggu keturunan dari majikannya yang meninggal ini yang mana nih gitu loh, yang cocok dengan dia, hawanya, sifatnya, karakternya, kelakuannya yang cocok dengan dia gitu. Jadi dia akan menunggu sistemnya. Tapi untuk mengeluarkan khodam ini dari si majikan, ya biasanya itu agak-agak repot ya. Ada yang harus pakai beras, daun kelor, daun lontar, harus pakai dibungkus daun pisang, apa segala macam, tergantung ilmunya lah ya, suka agak repot lah gitu. Biasanya kalau mau meninggal pun itu antara mati segan, hidup pun tak mau. Nah, orang-orang yang kayak begini tuh biasanya selain dia berguru, pengen ilmu kedikdayaan, ilmu kanuragan, biasanya susah meninggal itu ilmu yang pakai pelet, pakai susuk apapun ya, mau laki mau perempuan, pakai susuk apapun, ini biasanya susah meninggalnya. Makanya gue suka iseng cabut-cabutin susuk orang. Jadi kalau kalian ada yang deket-deket dengan gue, kalian pakai susuk, terus misalnya ntar susuk kalian hilang, ya bolehlah berprasangka buruk ke gue. Karena yang di belakang gue dan gue ini juga nggak suka dengan hal-hal seperti itu ya. Jadinya kayak begitu. Kalau khodamnya ini dia boleh ngikut sendiri, biasanya dia nggak akan ngeberatin si majikannya. Hampir mirip lah dengan si leluhur ini, cuman memang dia biasanya tetap ada perjanjian sih ya. Biasanya tetap ada perjanjian, gimana perjanjian si khodam ini dengan majikannya dulu. Apakah akan diturunkan, atau kalau dia sudah meninggal itu dia akan bebas. Terserah mereka mau pergi kemana. Itu tergantung perjanjiannya. Kalau memang dia niatnya mau menjaga terus keturunan majikannya ini, ya maka setelah majikannya ini meninggal dia pasti akan kemana nih majikannya mau dia ngejaga siapa. Kalau majikan yang nggak ada yang pilihannya, artinya nanti dia yang akan memilih siapa yang akan dia jaga, seperti itu. Nah, semoga gak mengerti. Ntar kita lanjut lagi terusannya ya. Bye bye.